Halo guys, balik lagi di channel gue hari ini. Hari ini gue bakal ngelanjutin lagi yang reaction anime yang berjudul Yuki Yuna Yusha no So episode kelima. Jadi seperti biasa, kalau misalkan lu mau nonton reaction gue, bisa langsung aja klik link di deskripsi dan lu bakal langsung darahin ke video reaction gue. Lu bisa open pakai aplikasi Drive atau pakai Chrome kayak gitu. Jadi ya, untuk episode ke berapa nih, kelima ini gila ya. Maksud gue ini tuh lebih apa ya bahasanya ya, polemiknya itu lebih dapat dibandingkan kasus yang kasus yang di season 1 tuh, atau mungkin yang di arc prequel kemarin ya, yang Wasio Sumi. Yang menurut gue itu dua-duanya itu emang gara-gara Taisha sih sebenarnya. Menurut gue Taisha itu yang nyembunyiin rahasia itu tuh menurut gue udah terlalu aneh aja gitu cara mereka untuk menyembunyikan itu loh. Maksud gue lebih baik ya lu bikin sistem yang bagus. Maksudnya sistem itu bukan sistem Yushanya ya, tapi maksud gue kayak secara profesional kontrak gitu loh intinya, baru akhirnya ngasih tahu ke Yushanya kita punya begini dan akhirnya lu jadi Yusha nih, lu udah jadi Yusha kan sekarang, dan akhirnya kontraknya begini. Lebih baik begitu gitu. Nah itu di sesuatu tuh kayak gitu, di Washiosumi juga kayak begitu juga. Makanya gue tuh kesel banget sama Taisha itu gara-gara itu. Tapi di episode ini gue gak bisa nyalahin Taisha sih. Maksud gue adalah karena emang situasinya itu bukan tentang Shinju doang di sini, karena ini tuh kebawa dari kasus yang dari awal. Jadi kan gara-gara Togo di season 1 itu dia ngide, intinya kan pengen ngancurin Shinju kan, gara-gara waktu itu si Togo itu tahu bahwa ternyata emang dunia ini tuh emang intinya pengen disucikan lah sama Vertex. Tapi akhirnya dunia semesta Shinju ini ya, itu akhirnya kayak terus bertahan hidup lah intinya gitu. Pohon kehidupannya terus bertahan hidup gitu. Sampai ya Togo kan ngide untuk hancurin dunia, lebih ke hancur aja lah intinya, daripada akhirnya kita berjuang terus-terusan gitu sampai dihentikan sama Yuna dan kawan-kawan. Dan itu tetap menimbulkan efek karena si Togo kan ngebuka celah kecil tuh kan waktu itu. Ngebuka celah kecil. Nah, dari situ akhirnya si Togo ada bahasanya itu kayak ngebuka celah kecil lah intinya di dalam pohon Shinju, bahwa apinya itu bisa masuk lewat situ gitu. Jadi di luar itu kan banyak api itu ya, di luar di luar angkasanya mereka, di luar pohon Shinju lah intinya. Itu kan banyak api nih, banyak api yang berusaha untuk membakar lah intinya. Tapi Shinju itu terlindungi oleh Shinjunya sendiri. Jadi Shinju tuh kayak punya semacam barrier gitu lah di tubuhnya dia yang melindungi dari api-api tersebut. Makanya orang yang api-api di luar itu, mereka itu cuma bisa ngirim Vertex doang ke dalam. Nah gara-gara ya waktu itu dilubangin sama Togo, akhirnya akhirnya api itu bisa masuk ke dalam. Nah untuk bisa nutupin api tersebut, itu harus dilakukan yang namanya persembahan. Nah persembahannya itu yang akhirnya dilakuin kepada Togo waktu itu kan. Akhirnya muncul tuh black hole supaya bisa menahan api yang ada di luar. Tuh dengan pengorbanannya daripada si Togo. Togo juga ada ngerasa bersalah juga kan istilahnya. Nah terus akhirnya selamatin tuh sama Yuna, digagalin tuh sistemnya gitu kan. Makanya akhirnya kenapa Yuna itu dapat lambang kutukan dari dewa, karena dia melawan dewa tuh di posisinya waktu itu. Jadi yang mata yang waktu itu begitu mata dewa kali ya. Jadi bahasanya si Yuna itu melawan dewa, kayak dikasih kutukan tuh di situ. Jadi dewa di luar nih, dewa yang akhirnya ngurusin api dan lain-lainnya itu murka sama Yuna karena bahasanya itu kayak ngambil Togo lagi lah secara paksa. Dan dewanya itu nggak suka bahwa ada manusia yang punya kemampuan dewa. Ya maksudnya itu adalah ya dengan kemampuan Shinju itu kan, Shinju kan ngasih kekuatan tuh ya kepada para Yusha. Nah itu dewa yang di luar angkasa itu, dewa yang api-api itu pada nggak suka gitu. Makanya mereka itu di sini akhirnya muncul nih kan, ingin ngebakar Shinju di posisi dimana Shinju pun juga lagi lemah ternyata. Jadi bahasa itu kayak gitu, itu awalnya lah intinya. Jadi si Togo itu intinya kan diselamatin sama si Yuna. Nah Yuna akhirnya bahasa itu menjadi pengganti lah ya dari si Togo untuk
membawa kutukan tersebut, intinya kayak gitu. Nah selama api di luar tuh masih ada dan itu kan gak bisa dihentikan istilahnya, mau gak mau Yuna akan terus bakal terus kena kutukan tersebut. Nah kutukannya itu ngebuat Yuna itu cuma bisa tahan sampai spring. Jadi tubuh dia itu cuma sampai spring doang nih, nggak punya waktu istilahnya. Nah Stacia itu akhirnya ngasih semacam proposal kepada Yuna bahwa Shinju sama juga lagi sekarat sekarang. Jadi si dewa Shinju itu, yang pohon Shinju itu lagi sekarat nih posisinya gitu. Lagi sekarat di mana selama 300 tahun dia bakal dead lah intinya. Nah itu cara untuk supaya dia bisa bertahan itu adalah dengan dia nikah sama orang pilihannya dia, yaitu adalah si Yuna. Jadi Shinju itu pengen nikah sama Yuna nih karena dia ya suka lah intinya sama Yuna kan. Kayak Yuna kan kayak Yusha banget gitu. Jadi bahasanya Shinju itu pengen nikah nih sama Yuna, dan nikahnya itu tuh bisa dibilang dia bakal jadi dewa, bakal jadi kerabatnya dewa si Yuna, tapi dia bakal dead di real life. Jadi di real life dia bakal dead dengan upacara Shinkon itu akhirnya dia bisa naik ke atas untuk nikah sama Shinju sama. Nah di situ akhirnya baru barrier Shinjunya itu bakal terus selama kedepannya bakal terus ada selama 300 tahun. Jadi biasanya alam semesta itu bakal aman lagi. Jadi bahasanya api yang ada di luar nih itu nggak bakal bisa masuk lagi karena udah ada barriernya gitu. Nah itu rumitnya itu di sini, dimana kenapa akhirnya adegan berantemnya ini pun juga gua kayak di posisi dimana aduh bingung juga mau pihaknya mana. Gua nggak bisa nyalahin siapapun di sini. Kenapa? Karena Yuna dia tahu waktu dia tinggal dikit, tinggal spring doang, dan dia nggak bisa kasih tahu terkait dengan apa yang terjadi sama dia kan, tentang kutukan tersebut, tentang dia menggantikan Togo. Tapi dia punya semangat dan dia nggak mau nyerah. Makanya di saat-saat terakhir gue nih, ketika gue udah mau dead gara-gara kutukan ini, lebih baik gue berguna demi ya orang-orang terdekat gue, itu adalah nyelamatin mereka kan, nyelamatin semua orang kan, korban diri gue untuk nikah sama Shinju gitu. Jadi bahasa itu apa yang dipilih sama Yuna itu emang jelas make sense kalau menurut gue. Tapi teman-temannya pun juga nggak ada yang salah juga, karena mereka nggak mau Yuna itu ngikut kata-katanya terlalu ngikut sama sistem dewa Shinju itu. Mungkin ada cara lain intinya. Tapi itu yang gue bingung juga, gimana coba caranya supaya bisa happy ending. Soalnya kalau misalnya mereka mau nambahin plot kayak season 1 misalkan, dimana kayak ada cara untuk nyakinin dewanya gitu, Shinju atau dewa luar gue nggak tahu, tapi ada caranya mungkin untuk lebih percaya sama manusia atau kayak gimana gitu kan. Kata-kata kan terakhir di sini kan ada kata-katanya di sini nih, bahwa mereka itu intinya kayak terlalu banyak mengorbankan lah bahasanya manusia gitu. Mungkin akhirnya dengan Talk no Jutsu mungkin bisa bahasanya mereka lebih aware sama manusia gitu, lebih percaya sama manusia, lebih aware sama manusia. Tapi kalau percaya sama manusia mereka juga mau ngapain gitu ya, maksud gue. Itu yang gue bingung, maksud gue kalau emang mau Talk no Jutsu pun juga apa yang mau dibahas gitu. Jadi bahasa intinya gini, sistemnya sekarang udah nggak ada jalan lain untuk Yuna supaya bisa selamat dari kutukan, kecuali dewa yang ngamuk itu, yang di luar, yang dewa api-api itu menarik serangannya dia dan nggak bakal nyerang, dan akhirnya nyabut kutukannya Yuna. Tapi gimana caranya kita nggak tahu. Api yang di luar tuh itu harus dihentikan. Nah untuk Shinjunya sendiri selama 300 tahun itu kan dia udah menemui ajalnya nih. Gimana caranya dia bisa selamat itu juga kita masih belum tahu. Jadi tinggal sisa 1 episode lagi. Makanya gue bingung nih gimana coba caranya untuk bisa happy ending. Karena kalau mood gue gak ada caranya, kecuali kalau mereka nambahin plot lagi. Itu mirip-mirip kayak Zenshu ya. Kalau misalnya lo pernah nonton Zenshu ya, Zenshu itu gue sama sekali gak ngerti gimana caranya bisa happy ending. Sampai akhirnya Tata ada potensial happy endingnya, happy endingnya Tata oh begitu ternyata. Itu muncul plotnya langsung, gak termasuk dalam lore. Tiba-tiba plotnya itu langsung muncul gitu. Di sini pun juga kayaknya juga mirip-mirip juga nih, karena untuk kasusnya Zenshu mereka itu nggak punya cara untuk ngejelasin plotnya lebih jauh, karena dasar plot awal itu adalah dari film. Itu nggak terlalu banyak menjelaskan. Makanya ketika di ending itu jadi happy ending itu lumayan tanpa lore tuh di situ. Nah di sini gue bingung itu adalah gimana caranya, karena Shinkon ini adalah yang menjadi kunci untuk Yuna supaya dia bisa bareng sama
Shinju. Tapi akhirnya dewa di luar nih lagi mau nyerang. Jadi bahasanya para Yusha ini harus nahan mereka ini sampai Shinkon berhasil. Baru akhirnya Shinkon berhasil, tapi Yuna bakal dead juga ujung-ujungnya karena dia bakal bareng sama Shinju. Jadi benar-benar gak ada jalan gitu. Gimana coba caranya? Itu yang gue bingung sih. Gua nggak ngerti gimana cara happy endingnya dah. Gue nggak tahu gimana cara. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Taisha sendiri itu di posisi ini ya, di arc ini, menurut gue mereka emang gak punya pilihan lain. Mereka gak ada pilihan lain karena selama ini cara mereka untuk bisa bertahan adalah dengan mengorbankan diri. Mengorbankan seseorang, yaitu adalah para ya Miko-Mikonya mereka gitu. Itu adalah cara supaya Shinju itu bisa tetap bertahan, dunia tetap bisa berjalan istilahnya. Itu salah satu caranya gitu. Nah cuma untuk menyelesaikan ini nih yang gua penasaran gimana nih untuk bisa dapat Yuna balik tanpa harus nikah sama Shinju, tapi Shinju bisa selamat, tapi dewanya juga ngantiin serangannya dia. Ya mau gak mau Talk no Jutsu kalau dalam pikiran gua mah. Ya kita nggak tahu lah ya, tapi kita bakal lihat nanti episode 6 bakal kayak gimana kayak gitu. Jadi ya itu tadi untuk episode kelima dari Yuki Yuna Yusha no So. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi untuk jumpa di episode ke-6 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.